Nah, sekarang kita akan coba mengkaji mengenai bagaimana sejarah dari perkembangan kalor. Nah, sebelum kita masuk pada sejarahnya, kalor itu adalah panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan dan kekurangan kalor. Orang yang pertama kali menemukan kalor ini adalah Bapak Antoine Laurent Lavoisier sekitar tahun 1743 sampai 1794. Dia adalah orang ahli kimia yang berasal dari negara Prancis yang berada di benua Eropa. Kemudian Bapak Laurent Lavoisier ini juga dikenal sebagai Bapak kimia modern karena banyak sekali penemuan yang telah dilakukannya di bidang kimia. Pada saat itu, kalor dianggap sebagai zat air yang tidak terlihat oleh mata. Dia juga orang pertama yang mengemukakan bahwasanya prinsip-prinsip penyimpanan jumlah reaksi benda kimia tanpa bentuk tertentu, yakni reaksi yang dapat mengatur kembali elemen yang benar dalam substansi semula, tetapi tak ada hal yang terhancurkan dan akhir hasil berada dalam berat yang sama seperti komponen asal. Kemudian Bapak Laurent Lavoisier ini juga dia melakukan penyelidikan di bidang geologi, dan dia juga adalah orang yang menemukan tabel periodik unsur atau periodik unsur. Setelah Bapak kita Antoine Laurent Lavoisier menemukan tentang kalor, maka muncullah teori kalor dasar dari beberapa ilmuwan atau dari beberapa ahli. Yaitu yang pertama ada Joseph Black, yaitu tahun 1720 sampai tahun 1799. Kemudian ada Benjamin Thomson, yaitu tahun 1753 sampai 1814. Kemudian ada Robert Mayer, yaitu pada tahun 1814 sampai 1878. Dan yang terakhir ada Bapak kita James Prescott, yaitu tahun 1818 sampai 1889. Ilmuwan yang pertama akan kita bahas yaitu Bapak kita Joseph Black. Nah, Bapak kita Joseph Black ini lahir pada tanggal 16 April 1728, tepatnya di salah satu kota Bordeaux di negara Prancis. Kemudian Bapak kita ini juga wafat pada tanggal 6 Desember 1799 di Edinburgh, tepatnya di Britania yang sekarang kita kenal dengan negara Inggris. Kemudian Bapak kita Joseph Black ini terkenal dengan penemuannya tentang asas Black, kalor, dan kapasitas kalor. Ada dua pernyataan yang telah dikemukakan oleh Bapak kita Joseph Black atau dikenal dengan asas Black juga. Yang pertama itu pernyataannya yang pertama yaitu bahwasanya dia mengatakan suatu zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Pernyataannya yang kedua, dia mengatakan bahwasanya jumlah kalor yang dilepas itu pada suatu zat itu sama jumlah kalor yang diterima zat lain, tidak ada namanya perbedaan. Awal ditemukannya atau awal dia mengungkapkan pernyataannya yang pertama itu mengenai suatu zat memiliki kalor jenis yang berbeda, yaitu pada saat Bapak kita Black ini memanaskan sebuah magnesia alba. Bapak kita Black ini justru dia tertarik pada ciri kalor. Kemudian Bapak kita Black ini dia mempelajari
kemampuan berbagai zat dalam menyerap atau melepaskan kalor. Jadi kemampuan untuk menyerap atau melepaskan kalor itu dinamakan kapasitas kalor. Kemudian penelitiannya yang lebih lanjut, melakukan penelitian lebih lanjut, dan dia menghasilkan sebuah kesimpulan. Bapak kita Black ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa suatu zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Kemudian selanjutnya Bapak Asas Black ini melakukan sebuah eksperimen, yaitu dengan mencoba mencampurkan sebuah zat yang terbagi atas dua, yang beratnya sama, ukurannya sama, namun yang membedakan mereka berdua yaitu perbedaan panas. Satu yang panas, yang lebih panas, dan satu yang agak dingin. Kemudian ternyata kedua benda tersebut pada saat dia melakukan eksperimen memiliki temperatur akhir yang sama, atau sering disebut dengan temperatur keseimbangan. Kemudian dia berpikir atau menarik sebuah kesimpulan. Dia mengatakan bahwasanya jumlah kalor yang dilepas suatu zat itu sama dengan jumlah kalor yang diterima zat lain. Kemudian ilmuwan yang kedua yang juga yang berjasa pada kalor yaitu Bapak Benjamin Thomson. Dia lahir pada tanggal 26 Maret, tepatnya tahun 1753 di kota Woburn, Massachusetts, Britania. Tapi itu sekarang namanya itu negara Inggris. Dan dia meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 1814 di kota Paris di negara Prancis. Pak Thomson ini juga merupakan orang yang sangat berjasa pada dunia fisika. Walaupun pada saat penelitiannya dia juga mengurusi masalah politik dan militer, tapi dia juga aktif dalam meneliti tentang fisika. Itu awal dari penemuannya itu pada tahun 1975. Bapak kita Benjamin Thomson itu meneliti mengenai gaya pada bubuk mesiu, kemudian dan mendirikan sistem sinyal kelautannya yang baru untuk tentara Inggris. Kemudian kontribusinya yang terbesar pada dunia fisika adalah mengenai teori kalor. Sekitar pada zaman ke-18 ke belakang, teori kalori yang dipercaya adalah bahwasanya kalor itu adalah fluida yang bisa mengalir ke dalam tubuh kita ketika dipanaskan dan mengalir keluar ketika didinginkan. Kemudian pada saat itu Thomson meneliti mengenai bubuk mesiu. Kemudian dia menemukan bahwasanya keadaan penyimpangan atau anomali yang tidak bisa dijelaskan dengan teori kalori. Dia memuatnya di dalam sebuah laporan pada Royal Society yang berjudul An Experimental Inquiry Concerning the Source of Heat Excited by Frank Thion tahun 1798. Kemudian Bapak Benjamin Thomson ini mengajukan sebuah teori baru yang dimana dia mengatakan bahwasanya kerja mekanis akan berproduksi kalor dan kalor tersebut adalah suatu bentuk gerak. Kemudian teori tersebut sukses memberikan penjelasan bahwasanya mengapa panas yang dihasilkan dari gesekan peluru meriam atau bubuk mesiu itu tidak akan pernah berhenti. Kemudian peristiwa tersebut tidak bisa dijelaskan dengan teori kalori terdahulu. Di dalam laporan tersebut terdapat aturan jumlah kuantitas kalor yang dihasilkan oleh energi mekanis. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Bapak kita Thomson ini bertentangan dengan teori-teori kalori yang terdahulu. Dan pada saat itu
ada orang yang tidak mempercayai atau tidak yakin terhadap Thomson. Kemudian ilmuwan yang ketiga itu Bapak kita Robert Mayer. Bapak kita Robert Mayer ini lahir pada tanggal 25 November di tahun 1814, tepatnya di Württemberg, Jerman. Dan dia meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 1878. Bapak kita Robert Mayer ini dia juga dikenal sebagai seorang dan fisikawan yang merupakan salah satu pemrakarsa termodinamika. Awal dari penemuan dari Bapak kita Julius Robert van Mayer ini, itu dia pada saat itu dia mengamati bahwasanya bahwa darah pasien orang-orang di Jawa berwarna lebih merah terang dibandingkan dengan darah pasiennya yang yang berada di benua Eropa. Dia menyatakan bahwasanya darah penduduk daerah tropis mengandung lebih banyak oksigen dibandingkan dengan darah yang berada di benua Eropa. Kemudian Bapak kita Mayer ini melakukan kesimpulan atau menyimpulkan bahwa di daerah tropis itu diperlukan lebih sedikit pembakaran makanan untuk menjaga agar suhu lebih konstan dan panas daripada pembakaran makanan itu lebih banyak dipakai untuk melakukan kerja dari individu. Kemudian pada saat Bapak kita Mayer ini kembali ke Eropa sekitar tahun 1842, dia mempublikasikan pemikirannya itu yang berisi bahwa jika ternyata panas dapat diubah menjadi kerja, hal ini berarti bahwa keduanya merupakan bentuk energi. Sehingga pada tahun 1850-an para ilmuwan mulai mengakui bahwasanya kalor itu sebagai salah satu bentuk energi. Selanjutnya pada abad ke-21 para ilmuwan fisika dan ilmuwan teori mengenai suhu dan kalor mulai diaplikasikan pada bentuk-bentuk penemuan baru. Salah satu contohnya bisa kita lihat di bidang komunikasi seperti pembuatan antena dengan menggunakan pita frekuensi Ka, di mana sistem kerja dari pita frekuensi Ka ini pada dasarnya rumusnya mengacu pada teori-teori suhu dan kalor. Ilmu yang terakhir yaitu Bapak kita James Prescott Joule. Dia lahir di Salford, di kota Salford, tepatnya di negara Inggris pada tanggal 24 Desember 1818 dan dia wafat pada tanggal 11 Oktober 1889 tepatnya di kota Manchester, Inggris. Bapak kita James Prescott Joule ini dikenal sebagai perumus hukum kekekalan energi. Sebagai anak pengusaha kaya, Bapak James Prescott ini boleh dikatakan dapat melakukan apapun atau bebas melakukan semaunya. Ia bebas membaca berbagai macam buku yang disukainya. Kemudian tanpa disadari bahwasanya Bapak James ini sangat tertarik pada dunia listrik. Ia pada saat itu ia kerap sekali melakukan berbagai pencobaan seram dengan mengalirkan aliran arus listrik kecil ke tubuh pelayan-pelayannya. Kemudian melihat begitu menyukai dunia sains, maka pada usia 16 tahun ayahnya ini mengirimnya ke Universitas Manchester yang berada di Inggris. Di sana dia mengikuti beberapa pelatihan sains yang diajarkan oleh Bapak John Dalton. Kemudian pada saat dia kembali dari pelatihan sains tersebut, ayah James ini membangun sebuah laboratorium pribadi tepatnya di ruang bawah tanah. Kemudian di lab itu James melakukan berbagai eksperimen di mana dia melakukan eksperimen menemukan hubungan antara energi panas dan listrik, sehingga
pada tahun 1840 Bapak James ini menerbitkan sebuah karya ilmiah tentang panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Lalu pada tahun 1843 ia menerbitkan kelanjutan dari karya ilmiahnya tentang bagaimana mengubah kerja menjadi panas, di mana ia melakukan eksperimen ini menggunakan roda berpedal. Dan akhirnya dari situ James merumuskan konsep fisika mengenai kesetaraan energi mekanik dan energi panas. Sehingga 4 tahun kemudian ia berhasil merumuskan kekekalan energi yang merupakan hukum pertama dari hukum termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya.